Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat tipis saja di 0,08% di level 6.177,139. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di perdagangan awal pekan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau, namun belum mampu bertahan di atas level 6.200-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gawetua yang merupakan founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosef, langsung saja kita review Pak, aktivitas perdagangan jelang libur akhir pekan. Fluktuatif nih Pak, lumayan tinggi. Karena beberapa menit yang lalu sempat berbalik menguat secara mendadak Pak hingga ke 6.200-an, dan saat ini beberapa menit jelang penutupan laju penguatan kembali terbatas ke 6.100-an. Dalam sepekan IHSG masih mempertahankan posisi di zona hijau, menguat di 5%. Kalau untuk sepekan terakhir sebenarnya kita belum melihat ada inflow dari investor asing yang signifikan yang akhirnya bisa membuat indikasi bahwa IHSG akan menemukan bottomnya nih, akan selesai nih, akan segera rebound. Jadi sebenarnya yang kita lihat dalam sepekan terakhir atau beberapa hari terakhir, ini investor masih cenderung wait and see nih. Kan sebenarnya hari ini MSCI udah mengumumkan juga bahwa memang status emerging market nih belum ada statement clear, dan memang itu nggak akan clear sampai tanggal 23, meskipun itu nanti akan jadi momen klasifikasinya benar atau enggak, real atau enggak, itu di tanggal 23 nanti. Menurut saya itu juga nggak akan dibuat clear statement bahwa resiko tentang IHSG atau tentang bursa saham di Indonesia itu akan beres semuanya. Enggak, ini akan seperti feedback loop. Jadi bukan clear statement kalau sekarang kita lagi nunggu bola dari MSCI, nanti MSCI akan lempar bolanya lagi ke regulator untuk memperjelas nih apakah benar-benar investor asing bisa masuk nih, bisa akses pasar modal di Indonesia dengan baik. Jadi kalau menurut saya ini masih dekat, masih erat hubungannya. Kenapa investor asing belum berani masuk jor-joran ke saham-saham yang ada di IHSG, karena masih wait and see dengan keputusan dari MSCI sendiri. Apakah passive fund bisa masuk atau enggak? Intinya itu kan yang mau coba diposisikan sama MSCI. Pak Yosef, apakah ini juga tergambar Pak dari pergerakan indeks harga saham gabungan secara teknikal? Range pergerakannya di 61, 62, dan beberapa hari lalu sempat ke 63, hampir mendekati ke 6.400-an. Tapi lagi-lagi untuk hari ini intraday-nya sempat kembali melemah ke 6.100-an. Iya, volatilitasnya jadi belum tinggi kan. Ini kan kita istilahnya lagi ada di masa konsolidasinya nih. Iya. Kita belum benar-benar rebound. Jadi investor semuanya masih coba ambil posisi ini untuk barang-barang yang udah murah, yang istilahnya resikonya relatif lebih rendah dibanding yang lain. Itu mereka mulai collect. Tapi untuk saham-saham yang memang ada di posisi lebih rentan, itu mereka cenderung wait and see. Kalau di posisi saat ini Mas David, kalau buat saya lebih saya sendiri lebih prefer dalam posisi seperti ini ambil yang resiko terhadap MSCI-nya itu udah relatif kecil atau bahkan hampir nggak ada. It means saham-saham yang tadinya ada dan dikeluarkan itu seharusnya punya daya tarik yang lebih menarik kan, terutama untuk mereka yang memang terlihat effortnya bahwa mereka memperjuangkan kok untuk bisa masuk lagi. Mereka tunduk terhadap regulasi kok. Untuk bagian-bagian yang misalnya free float-nya dan segala macam itu kurang, mereka declare atau mereka kasih statement bahwa ini mereka udah penuhi kok. Nah, untuk saham-saham seperti itu menurut saya lebih berpotensi untuk sekarang.
Pak Yosep, hari ini indeks harga saham gabungan yang lebih cenderung tertekan ke 6.100-an. Ini beberapa saham hari ini kembali menjadi pemberat, Pak. Boleh kita ke infrastruktur, Pak, untuk Telkom. Yap. Hari ini melemah dalam kembali, sudah 2 hari perdagangan terakhir pasca dari eksiden dividennya. Telkom hari ini melemah 7%, 2580, dan catatan lainnya adalah di sesi pertama pada siang tadi, Telkom termasuk 2 besar yang dilepas oleh asing di 175,6 miliar rupiah. Analisis dan rekomendasi Anda, sikap dari asing, kemudian arah Telkom, dan juga rekomendasinya. Kalau untuk posisinya sebenarnya ini kalau kita lihat konsentrasi dari tekanan jualnya ya, ini memang tekanan jualnya itu lebih berfokus ke Danantara. Ini kalau misalnya kita lihat klasifikasinya, Telkom menerima outflow, Bank Mandiri outflow, BRI juga outflow. Jadi memang ada konsentrasi tekanan yang mengarah ke sana. Kita nggak bisa lihat, kita juga belum tahu alasan dari outflow-nya sebenarnya apa, kenapa BCA justru menerima inflow kan. Itu yang perbedaannya kan, ini sama-sama big banks, umumnya mereka bergerak bersamaan, outflow dan inflow-nya juga biasanya bersamaan, tapi ini cenderung berbeda nih hari ini. Jadi kayaknya ada sentimen yang berbeda di luar banking yang akhirnya membuat investor asing sikapnya berbeda antara saham perbankan ini, big banks ini. Untuk Telkom, analisis dan rekomendasinya, Pak, apakah ruang pelemahnya akan berlanjut di minggu depan atau pelemahnya sudah terbatas dan level supportnya apakah masih terjaga, dan rekomendasinya untuk Telkom? Kalau untuk Telkom sendiri sebenarnya Telkom itu sempat menguat signifikan kan sebenarnya dari awal bulan Juni ya. Dari awal bulan Juni. Dan kalau misalnya kita ngelihat sekarang, ini sebenarnya outflow dari investor asing itu masih cukup signifikan di saham Telkom, setidaknya sejak awal bulan nih. Jadi kalau saya pribadi untuk Telkom di posisi sekarang sih kayaknya masih, ini melihat data yang tersedia ya, ini masih terus dijual sama investor asing. Jadi kalau untuk rekomendasi belinya, saya lebih prefer ambil momentum di saham. Penutupan hari ini di 2580, melemah di 7,19%. Nah, dari Telkom kita boleh ke perbankan, Pak, BBCA. Anda katakan tadi agak sedikit berbeda ini bank swasta dengan juga bank Danantara. BBCA hari ini terutama di menit-menit terakhir mengalami lonjakan yang signifikan 3,70% ke 6.300, sekaligus level intraday tertinggi hari ini. Di tengah asing yang masuk ke BBCA yang cukup agresif, Pak Yosep, bagaimana Anda melihatnya? Apakah asing hanya melakukan pembelian sementara, kemudian kembali melakukan aksi jual? Kondisi itu terjadi pada saham-saham perbankan dalam beberapa pekan terakhir. Iya, kalau untuk posisi sekarang, Mas David, sebenarnya kita ada di momen yang volatilitasnya lagi sangat tinggi. Jadi ketika ada sentimen sedikit yang istilahnya ada statement yang cukup memberatkan atau misalnya cukup negatif yang misalnya MSCI umumkan nanti di tanggal 23, BCA sebagai proksi terbesar dari indeks MSCI Indonesia itu akan paling terdampak kan. Oke. Memang kalau misalnya kita ngelihat sekarang itu BCA inflow-nya besar-besar banget. Setidaknya 5 hari terakhir deh, 5 hari market terakhir itu inflow per harinya itu besar-besar banget. Jadi kalau misalnya ngelihat sekarang ini memang investor asing masih membelanjakan, dan ini buy up seperti ini umumnya bukan untuk dijual lagi. Jadi saya sih optimis lah. Saya optimis bahwa ISG sooner or later akan segera bounce, dan BCA sebagai proksi terbesarnya itu yang akan memimpin pergerakannya. Baik. Rekomendasinya seperti apa, Pak, di tengah laju BBCA hari ini di 6.300 dan merupakan intraday tertinggi hari ini? Kalau untuk BCA sebenarnya di momen seperti sekarang kita cicil beli itu level yang menarik, dengan supportnya itu di 5.800 dan targetnya itu ya nggak usah terlalu jauh dulu, di 7.000 lah untuk BCA.
Baik, penutupan hari ini untuk BBCA pemirsa menguat signifikan 3,70% dan ditutup di level Rp6.300 per sahamnya. Pak Yosep, kalau kita melihat dari sisi lain ini untuk beberapa saham hari ini di antaranya selain dari perbankan big cap ada DSSA, Pak. Hari ini juga rebound signifikan, sudah kembali di atas level 800-an. Efek MSCI, FTSE ini cukup ganda terhadap DSSA. Bagaimana Anda melihat tantangan yang terjadi saat ini untuk DSSA usai turun jatuh dalam selesai melakukan stock split, Pak? Iya, kalau untuk DSSA kan sebenarnya statusnya jelas. DSSA itu di awal juga itu sebenarnya udah jelas posisinya bahwa MSCI sebelum diumumkan akan di-delete dari MSCI ya, mereka mengumumkan bahwa saham-saham yang high concentration itu akan di-remove. Jadi beberapa investor tuh udah mulai front run duluan, dan ini kalau kita ngelihat momentum sekarang, ini sebenarnya kita menemukan bahwa saham-saham yang udah di-delete atau misalnya udah keluar dari indeks, ini udah mulai istilahnya udah mulai ketemu bottomnya nih. Nih kalau misal kita ngelihat DSSA, sebenarnya saya cukup optimis, terutama untuk dari yang grup satu lagi itu saya juga cukup optimis karena istilahnya sellernya ini udah mulai menipis. Baik. Itu yang pegang kayak gitu, sellernya udah mulai menipis. Jadi yang tersisa ini mungkin yang masih optimis. Kalau misalnya mereka cukup optimis, bisa kelihatan nih bahwa harga saham DSSA perlahan-lahan akan rebound dan nggak jadi dead cat bounce. Ini reboundnya juga signifikan. Baik, rekomendasinya singkat saja, Pak, sebelum kita jeda. Kalau untuk DSSA kita coba bersikap pragmatis aja dulu di 650 itu sebagai supportnya, dan targetnya ya yang dekat di 1000 lah. Baik, penutupan hari ini di 850 melesat di 8% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Pak update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat tipis saja di 0,08% di level 6.177.139. Intraday, penguatan dari indeks harga saham gabungan terpangkas setelah menguat ke 6.215, level intraday terendah di 6.117. Kita akan coba lihat juga update penutupan beberapa indeks lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Hari ini kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 0,94%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,92%, LQ45 melemah di 1,22%. Rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur, grafis selanjutnya menguat di 1,61%, kesehatan menguat di 1,52%, properti tertekan dalam di 1,86%, barang baku juga melemah di atas 1%. Deretan top gainers pemirsa, DSSA, BBCA emas, dan MDKA puncaki top gainers, di mana DSSA dan BBCA ini mengalami transaksi di atas 2 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat, BMRI, TPIA aman, dan juga Telkom. BMRI nilai transaksinya di 1,6 triliun, aman di 1,3, dan TPIA di 1,4. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.